Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Linda Widya Astuti dari Prodi Perbankan Syariah. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi hibah dan hadiah. Yang pertama adalah hibah. Sebenarnya apa sih hibah itu? Menurut istilah, hibah adalah suatu akad berdasarkan sukarela yang menjadikan kepemilikan sesuatu tanpa adanya pengganti atau imbalan ketika masih hidup. Nah, menurut syara, hibah adalah akad yang pada pokoknya pemberian harta milik oleh seseorang kepada orang lain semasa hidupnya tanpa adanya imbalan yang diharapkan. Hibah sendiri disyariatkan dan dihukumi mandub atau sunnah dalam Islam. Nah, dasar hukum hibah itu ada pada Al-Quran dan Hadis. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai hibah yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, atau yang memerlukan pertolongan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Selanjutnya, rukun dan syarat-syarat hibah. Rukun hibah itu ada 4. Yang pertama, pemberi hibah. Yang kedua, penerima hibah. Yang ketiga, barang yang dihibahkan. Dan yang keempat, lafal hibah atau zigot. Nah, untuk syaratnya yang pertama bagi pemberi hibah adalah memiliki sesuatu untuk dihibahkan, kemudian berakal, dewasa, cerdas, dan bukan orang yang dibatasi haknya, serta dia memiliki kebebasan atau tidak terpaksa untuk melakukan hibah. Yang kedua, syarat untuk penerima hibah yaitu harus ada ketika pemberian hibah atau akad hibah berlangsung. Kemudian syarat yang ketiga untuk benda atau barang yang dihibahkan yaitu benda harus ada ketika akad berlangsung. Kemudian benda harus memiliki nilai manfaat dan dapat dimiliki zatnya, dan benda itu atau barang itu merupakan milik sempurna dari penghibah. Selain itu, barang itu bukan milik hak orang lain. Kemudian yang keempat, akad yang berlangsung harus nyata dan jelas. Selanjutnya, untuk macam-macam hibah sendiri, itu yang pertama adalah hibah bersyarat. Hibah dikaitkan dengan suatu syarat seperti pembatasan penggunaan barang oleh penghibah kepada penerima hibah. Syarat tersebut tidak sah, namun hibahnya tetap sah. Macam yang kedua yaitu hibah manfaat. Hibah bersyarat bahwa seseorang boleh memiliki sesuatu yang awalnya itu adalah milik penghibah, tetapi ketika penerima hibah telah meninggal, maka barang atau harta tersebut harus dikembalikan, dan hal ini itu diperbolehkan. Macam yang ketiga yaitu hibah rukbah, di mana pemberian syarat. Jika syarat itu ada dan terjadi, maka barang yang dihibahkan menjadi milik penerima hibah. Tetapi jika syarat itu tidak terjadi, maka barang tersebut akan kembali kepada penghibah. Misalnya, ketika ada orang yang mengatakan bahwa saya akan memberikan rumah ini kepada kamu, dan rumah ini akan menjadi milikmu jika saya meninggal dunia terlebih dahulu, maka ketika syarat tersebut terjadi, rumah itu menjadi hak milik penerima hibah. Tetapi ketika syarat itu tidak terjadi, maka rumah itu akan kembali kepada penghibah atau pemberi hibah. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai hadiah. Para ulama ada yang mengatakan bahwa hadiah itu maknanya sama dengan hibah, tetapi mayoritas ulama mengatakan bahwa hibah itu berbeda dengan hadiah. Nah, menurut istilah fikih, hadiah itu terdapat beberapa definisi. Yang pertama, menurut Zakaria Al-Ansari, hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.
Yang kedua, menurut Said Sabiq, hadiah itu seperti hibah dari segi hukum dan maknanya. Jadi tidak membedakan antara hibah dan hadiah dalam segi makna. Hibah dan hadiah adalah dua istilah dengan satu hukum dan makna, sehingga ketentuan yang berlaku bagi hibah berlaku juga bagi hadiah. Yang ketiga, menurut Muhammad Qalangaji, hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturahim, mendekatkan hubungan, dan memuliakan. Dalam hadiah tidak murni memberikan tanpa imbalan, namun ada tujuan tertentu, yaitu ada kalanya untuk menyambung tali silaturahim, mendekatkan hubungan, dan memuliakannya. Jadi hadiah itu dapat dikatakan bahwa pemindahan kepemilikan atas suatu harta dan bukan hanya manfaatnya. Selanjutnya, untuk dasar hukum hadiah sendiri ada pada Al-Quran, yaitu Quran Surat An-Naml ayat 35 yang artinya, "Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu." Nah, untuk rukun dan syarat-syarat hadiah, di antaranya rukun yang pertama adalah pemberi, yang kedua penerima, yang ketiga barang yang dihadiahkan, dan yang keempat zigot. Nah, syarat yang pertama bagi pemberi hadiah yaitu pemilik sempurna atas barang yang akan dihadiahkan. Kemudian orang itu adalah orang yang cakap, bertindak secara sempurna, seperti berakal dan balik. Selanjutnya, syaratnya yaitu melakukannya atas kemauan sendiri, jadi tidak melakukan secara terpaksa. Yang kedua, syarat untuk penerima hadiah itu harus ada ketika pemberian hadiah berlangsung. Jadi ketika janin masih di dalam kandungan itu tidak boleh, tetapi juga tidak disyariatkan untuk balik dan berakal, karena jika orang yang tidak balik dan tidak berakal pun dapat menerima hadiah, di mana nanti akan diwakilkan oleh walinya. Syarat yang ketiga yaitu untuk barang yang dihadiahkan. Barang tersebut harus milik sempurna dari pemberi hadiah dan sudah ada ketika akad berlangsung. Selain itu, barang tersebut harus sesuai dengan ketentuan agama. Jadi, barang tersebut tidak haram, tetapi memiliki nilai dan manfaat. Selain itu, telah terpisah secara jelas dengan barang milik pemberi hadiah. Selanjutnya, syarat yang keempat untuk akad, maka ketika akad berlangsung, maka akan terjadi pemindahan kepemilikan dari pemberi hadiah kepada penerima hadiah. Dan yang terakhir adalah contoh hadiah. Dalam lembaga keuangan syariah, biasanya lembaga keuangan syariah itu menerapkan di mana ketika ada nasabah yang dapat menyimpan dananya dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito dengan minimal 1 miliar dalam waktu minimal 6 bulan, nanti nasabah akan mendapatkan hadiah berupa motor dengan merek tertentu. Maka ketika ada nasabah yang telah melakukan perbuatan tersebut, lembaga keuangan syariah akan memberikan hadiah berupa motor kepada nasabah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau tutur kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.